Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan Bapak, nama saya Santa Viola. Saya mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, jurusan Seni Tari. Dan sekarang masih semester 4 angkatan 2019. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan. Ya. Mohon untuk Bapaknya perkenalkan diri. Boleh. Dipersilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Makfur. Kebetulan nama saya Makfur. Saya selaku kepala sekolah di SMK Bina Kerja Purwakarta. Dan kebetulan saya sendiri juga mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, tapi ngambil DIM, Doktor Ilmu Manajemen, yang ada di Bandung. Dan alhamdulillah, insya Allah tahun 2022 mungkin menyelesaikan pendidikan. Kalau untuk ujian sudah kita laksanakan. Dan alhamdulillah hari ini kita sama-sama ketemu di podcast Purwakarta. Alhamdulillah. Mudah-mudahan adik juga cepat selesai untuk menyelesaikan pendidikan di UPI. Jadi masing-masing sudah tahu bagaimana UPI dan lain sebagainya. Mungkin adik juga merasakan, saya juga merasakan susahnya kuliah di UPI. Dan itulah tuntutan yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini, kalau background saya itu adalah saya lama di Politeknik Negeri Bandung. Jadi dari tahun 1987 di Politeknik Negeri Bandung yang tadinya adalah Politeknik ITB. Kemudian selama 35 tahun bekerja di Politeknik Negeri Bandung atau Politeknik ITB, Bapak mengajukan pensiun dini. Dan di ACC oleh Kementerian Pendidikan itu adalah 2018. Dan saat itu 2016 Bapak sudah mengelola di SMK Bina Kerja Purwakarta. Jadi dalam pengelolaan, setelah kita di Purwakarta, setelah kita masuk di dunia SMK, ternyata sangat beda. SMK di Purwakarta itu adalah unik. Jadi artinya kita mencoba membuat program-program bagaimana memajukan masyarakat Purwakarta. Jadi artinya SMK Bina Kerja adalah membina untuk bekerja. Bagaimana alumninya setelah lulus. Jadi dari kurikulum, kemudian dari gurunya, kemudian semuanya adalah kita coba membuat model-model yang kedepannya lebih bagus lagi. Seperti itu. Jadi kita coba, contohnya di di SMK Bina Kerja diterapkan model drop out, DO, seperti di Politeknik Negeri di Indonesia. Jadi kalau di Politeknik itu 10 jam nggak masuk itu mendapat SP1, tetapi kalau di SMK Bina Kerja kalau nggak masuk 15 jam itu mendapatkan SP1. Bedanya hanya 5 jam. Tetapi kalau 30 jam siswa itu tidak masuk tanpa alasan, maka mereka mendapat SP2. Begitu pula kalau 45 jam, maka mereka mendapatkan SP3. Saat drop out, jika siswa itu tidak masuk 55 jam atau lebih tanpa pemberitahuan wali kelas atau guru, jadi otomatis orang tua itu langsung dipanggil, panggil bahwa anaknya tidak bisa menyelesaikan pendidikan di SMK Bina Kerja, wayana harus mencari tempat sekolah lain, seperti itu. Jadi kita menerapkan disiplin dan karakter siswa, jadi merubah karakter. Begitu pula gurunya. Jadi kalau guru di SMK Bina Kerja nggak boleh telat. Jadi kalau telat 5 menit, maka guru itu dipotong 5.000. Gitu. Begitu pula kalau guru tidak terlambat 10 menit 10.000. Kemudian guru kalau terlambat lebih dari 20 menit, maka guru itu tidak mendapat tunjangan transportasi selama dia mengajar pada hari itu. Itu. Jadi alhamdulillah kita coba 2 tahun, sekarang sudah terbiasa, baik guru maupun siswa sudah terbiasa. Kalau di Bina Kerja, sekolah lain di Purwakarta masuk jam 7, SMK Bina Kerja mencoba masuk jam 6. Artinya habis subuh itu
pikirannya masih fresh. Jadi 1 jam lumayan untuk memikirkan, untuk belajar itu. Jadi kondisi lalu lintas Purwakarta kalau jam 6 belum macet dan lain sebagainya, itulah yang kita terapkan di SMK Bina Kerja seperti itu. Jadi disiplinnya sangat tinggi ya Pak? Ya, karena kita itu adalah akan mencoba untuk mengubah karakter siswa. Kalau ilmu mungkin bisa dicari dari YouTube, di Google dan lain sebagainya, ilmu banyak dicari. Tetapi untuk merubah karakter siswa itu kita diutamakan. Jadi seperti itu deh. Gitu. Berarti ini harus dicontoh ya Pak ya? Dan lain sebagainya. Selain itu Bapak juga kuliah di UP. Di UP sekarang sudah masuk semester akhir. Tinggal terkait jurnal, kemudian TOEFL dan lain sebagainya. Jadi masih belajar di lab bahasa. Jadi mudah-mudahan 2023 ini tinggal seminar UP. Mudah-mudahan doain cepat selesai. Amin. Saya senang kuliah di UP itu adalah sebenarnya disiplinnya cukup tinggi dan kemudian dosennya itu nggak ada yang kosong. Seperti itu. Mungkin untuk S1 juga sama ya di UP. Sama. Jadi modelnya profesor datang 15 menit sebelum dimulai sudah datang. Yang lebih antusias lagi itu adalah bagian akademiknya. Apalagi dalam daring sekarang itu kadang-kadang bagian akademik selalu WA dan lain sebagainya. Jadi 10 menit perkuliahan belum dimulai itu linknya sudah dikirimkan gitu. Makanya model di UP kalau perkuliahan lewat daring, maka siswa atau mahasiswa itu harus kondisi online full gitu betul. Kan. Jadi kalau umpama kondisi tidak istilahnya tidak kelihatan di layar, itu mungkin mahasiswa kan kadang-kadang seenaknya saja. Bisa juga mahasiswa sambil tidur dan lain sebagainya. Jadi dosennya itu bagaikan berbicara di rawa-rawa, kan seperti itu. Begitu pula itu diterapkan di SMK Bina Kerja. Jadi dalam daring selama 1 tahun ini semua guru malamnya itu sudah harus mengupload materi, baik menggunakan Gmeet, Google Meet maupun Classroom itu absennya pakai Classroom, GCR dan lain sebagainya. Tapi Google Meet, Zoom itu sudah biasa dilakukan. Itu pun sebelum dilakukan model daring, kita harus memberikan pelatihan terhadap guru selama 2 hari. Bagaimana menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet dan GCR. Jadi alhamdulillah selama hampir 1 tahun ini sudah terbiasa. Yang tadinya siswa itu juga jarang menggunakan daring, tadinya kan main game saja siswa itu. Tapi mau nggak mau sekarang kepaksa dia harus bisa menggunakan GCR, Google Meet, Zoom dan lain sebagainya. Tadinya guru maupun siswa kan cuek. Mungkin kita sebagai mahasiswa juga sama kan. Tadinya jarang menggunakan GCR, Zoom, kemudian Meet jarang. Tapi setelah ada pandemi COVID sekarang, ya itulah masing-masing ada manfaatnya ya kan? Manfaatnya seperti itu. Yang tadinya nggak ada jadi ada, yang tadinya nggak bisa menjadi bisa. Itulah yang kebiasaan-kebiasaan itu yang sering dilakukan sehingga kita bisa merubah model-model atau karakter siswa didik di sini. Dan alhamdulillah siswa kita sekarang sudah 562. Itu kalau mungkin tidak dibatasin pun pendaftar juga akan sangat banyak. Makanya kita membuat model sebelum negeri penerimaan kita sudah melakukan penutupan atau masa orientasi siswa sudah dimulai. Seperti itu. Kita mencoba seperti itu. Jadi tidak menunggu dari negeri, tetapi kita akan melihat istilahnya calon generasi muda yang terbaik yang berkeinginan untuk sekolah di swasta itu seperti apa. Ternyata cukup banyak. Dari 230 itu hampir 185 siswa itu adalah pilihan utama ke swasta atau ke SMK Bina Kerja, seperti itu. Sisanya adalah bagi mereka yang sudah keterima di negeri kadang nggak betah baru pindahan. Itulah yang banyak yang pindahan. Jadi siswa sekarang itu sampai perangkatan itu bisa sampai 230 di Purwakarta. Jadi sebenarnya di Purwakarta itu untuk dunia pendidikan masih antusias, masih sangat interest untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Makanya
diharapkan perguruan tinggi di Purwakarta pun diharapkan mempunyai karakter-karakter atau istilahnya disiplin yang tinggi dan lain sebagainya, sehingga SDM yang ada di Purwakarta itu cukup qualified seperti itu. Kalau untuk sampai saat ini udah siswanya udah luring belum Pak? Udah tatap muka? Udah pernah tatap muka atau? Sebenarnya kita menerapkan di SMK Bina Kerja itu sejak 13 Juli ya. Sejak 13 Juli daring dan luring. Daring dan luring. Daring itu adalah bisa dilaksanakan daring dari rumah dan lain sebagainya, tetapi setelah perjalanan waktu terdapat beberapa kendala, apalagi contohnya di daerah Pesawan sana kadang-kadang rumahnya yang agak jauh, Pak, nggak ada sinyal. Kuota dikasih pemerintah tetapi sinyalnya Pak lep-lepan. Akhirnya kita juga mengambil inisiatif bagaimana caranya yang susah sinyal diharapkan datang ke sekolah kita siapkan 60 komputer dengan sinyal yang cukup, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal dalam daring. Oh, ternyata kondisinya tidak bagus, suruh pulang dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah dari Juli sampai sekarang tidak ada terdampak istilahnya siswa yang kena COVID maupun penyakit-penyakit apa yang yang lain seperti itu, tidak ada. Dan alhamdulillah mudah-mudahan selalu diberi kesehatan baik siswanya, gurunya maupun kepala sekolahnya deh. Seperti itu. Mengenai tugas saya nih Pak, saya mau bertanya. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, tentang keuangan sekolah. Tugasnya itu kan pengelolaan dan penggunaan keuangan sekolah di saat pandemi COVID ini. Jadi saya mau bertanya, kalau untuk di SMK Bina Kerja ini itu untuk kan kayak di sekolah saya ada SPP seperti itu ya Pak ya, pembayaran seperti itu. Nah, kalau di SMK Bina Kerja ini tuh seperti apa sih Pak kalau untuk pengelolaan keuangannya? Jadi pengelolaan sekolah di SMK Bina Kerja dalam COVID pandemi ini juga ada juga. Jadi SPP itu siswa 175.000. Jadi saat pandemik ini seperti halnya kena musibah. Jadi biasanya SPP lancar, saat ini pengelolaan keuangan masih dipusingkan karena hampir 2 miliar mungkin tunggakan ke orang tua atau ke siswa karena kena pandemi, kemudian ada orang tua yang mungkin di PHK akhirnya tidak bisa bayar SPP. Tapi tetap kegiatan kita laksanakan, bisa menggunakan kadang anggaran pemerintah dan lain sebagainya, walaupun tidak besar, tetapi anggaran pemerintah baik dari BOS maupun BPMU itu sangat membantu untuk di swasta. Contohnya untuk honor tadinya nunggak di siswanya, tetapi pemerintah mencairkan dana BOS, akhirnya bisa dipinjam dulu untuk kegiatan proses belajar mengajar di SMK Bina Kerja seperti itu. Kemudian contohnya kayak kita podcast, sebelum ada ini kita talangin dulu, bagaimana supaya sekolah itu bisa sosialisasi yang lebih mantap, maka dibuatlah podcast. Karena model sekarang itu kan siswa tidak datang, masyarakat jarang datang ke sekolah, tetapi kalau ada podcast seperti ini bisa mendengarkan dan lain sebagainya, apa informasi yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Itu. Jadi kalau untuk pengelola sumber keuangan di swasta itu pertama dari masyarakat, yang kedua dari pemerintah, seperti itu. Kalau untuk pembayaran SPP itu ada keringanan tidak sih Pak, kayak misalnya dicicil atau gimana ya? Jangankan SPP jangankan SPP, alumni tahun 2014 saja sekarang masih ada tunggakan, seperti itu. Tapi intinya bukan masalah keuangan sebenarnya. Kalau mau meningkatkan ilmu nggak ada uang pun tetap berjalan, seperti itu. Jadi uang kedua, tetapi yang penting ada siswa itu mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan. Kalau uang mau sampai lulus, nanti setelah lulus dia jadi manajer, oh Pak saya punya utang dulu selama sekolah belum bayar, sekarang itu bisa seperti itu, masih bisa ketangani. Artinya dengan siswa belum bayar atau orang tua telat, guru proses belajar mengajar
honor masih tetap lancar seperti itu. Begitu pula untuk beli ATK itu semuanya masih bisa ketangani. Jadi masih numpuk yang sebenarnya ijazah tahun 2014, ijazah 2015 dan lain sebagainya, siswa itu belum mengambil. Saat dia dipanggil oleh industri mau wawancara, baru dia datang ke sekolah, Pak mau mengambil ijazah dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dicicil saja, sampai lulus juga ada yang masih nunggak seperti itu. Itu. Mungkin cukup sekian Pak, alhamdulillah informasinya sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah ini kesempatan sangat berharga banget ya untuk saya langsung sama kepala sekolahnya. Awalnya takut gitu kayaknya cuman tugas-tugas biasa aja gitu ya Pak ya. Dan ternyata alhamdulillah ini kesempatan banget ya Pak ya untuk saya. Sangat beruntung sekali saya bisa langsung wawancara dengan kepala sekolahnya langsung. Alhamdulillah satu alma mater juga di UPI. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak, untuk Pak Diki dan juga untuk SMK Bina Kerja ini. Semoga semakin sukses. Amin. Ya. Dan untuk pesan dan kesannya Bapak, pesannya bisa disampaikan untuk anak bangsa, untuk SMK Bina Kerja, untuk semuanya. Ya, untuk anak bangsa intinya pertama yang dari SMP tetap melanjutkan pendidikan, jangan berhenti di situ saja, tingkatkanlah pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di SMK Purwakarta itu swasta hampir 58 SMK, silakan melanjutkan pendidikan pada umumnya, tapi khususnya silakan Anda pilih sekolah-sekolah yang baik seperti halnya di SMK Bina Kerja Purwakarta. Jadi mendidik bangsa, mendidik siswa untuk melanjutkan atau untuk bekerja ke masa depan ke yang lebih baik. Kemudian begitu pula kita mempunyai 3 jurusan Neng. Jadi otomotif atau TKR, kemudian ada mesin, kemudian ada juga komputer dan seperti itu. Kalau untuk TKR itu kami itu di SMK Bina Kerja binaan dari Auto 2000 seperti itu. Jadi praktek setiap hari juga di Auto 2000. Makanya untuk adik-adik yang baru menyelesaikan ujian sekolah di SMP. Silakan datang ke SMK Bina Kerja Purwakarta di Jalan Veteran nomor 150. Terima kasih. Sekian Bapak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.